Oke teman-teman, ini saya dari kaki Gunung Agung. Tadi saya terbang ke Gunung Agung, tapi drone saya jatuh ya. Jadi ini lagi proses rescue. Doakan semoga drone-nya ketemu ya. Jadi berdasarkan koordinat terakhir yang saya lihat di remote saya ya, dari telemetri, posisi drone crash itu sekitar di sini ya teman-teman. Jadi di ketinggian 250 meter, jarak sekitar 700 meteran ya dari lokasi saya take off. Segini jaraknya. Kemudian saya juga harus kembali ke bawah ya, ke tempat parkir untuk mencari orang yang bisa mengantar saya ke lokasi ya, ke sini ya. Jadi akhirnya saya bisa menemukan seorang yang bisa mengantarkan saya ke atas untuk mencari drone yang jatuh ya. Oke teman-teman, ini lagi istirahat. Saya ditemenin Mas Jun buat trekking ke lokasi drone. Ini baru setengah jalan ya teman-teman, udah gak kuat. Berapa kali istirahat, napasnya udah habis. Ya, semoga drone-nya ketemu ya. Oke teman-teman, ini udah deket. Ini lagi Mas Jun terabas ya, bikin jalan masuk ke jurang ini. Drone-nya di atas sana kayaknya. Oke teman-teman, ini drone-nya posisinya sudah ketemu. Ternyata ada di atas pohon cemara itu, di atas sana ya. Kelihatan gak sih? Ya di sekitar situlah. Mas Jun lagi naik. Semoga selamat ya. Hati-hati Mas Jun. Hati-hati. Aduh, ngeri. Ini guys, tinggi banget pohonnya. Tunggu yang sang di sana, pantas saja di army nggak bisa tadi. Oke teman-teman, ini udah ketemu drone-nya. Kondisinya gini, baling-balingnya 3 patah ya. Antena VTX bengkok. Baterai oke, GoPro udah mati. Ya, antena VTX bengkok. Ini tadi yang ngambil Jun ke atas pohonnya. Loncat ke atas pohon. Selamat. Terima kasih Mas Jun. Ya, sama-sama. Thank you. Hiking 1 jaman lebih ya guys. Naik 750 meter, ketinggian 400 meter ya. Semoga ini semua elektroniknya oke, nanti coba di bawah aja. Sekarang kita pulang dulu. Oke teman-teman, ini udah ketemu drone-nya. Sekarang jalan bawah. Semoga aman ya. Dan pulangnya nggak terlalu berat dibandingkan tadi aku naik. Turunnya lebih enteng guys. Turunnya enak turunnya ini. Ini trek pendakian Gunung Agung guys, jalur dari Pasar Agung, Pura Pasar Agung Sebudi. View-nya bagus. Ini kita udah jalan turun. Ini pengalaman pertama kali saya trekking naik gunung, tapi nggak sampai puncak. Nah, akhirnya kita sampai Pura. Nih, sebentar lagi.
Bentar, kaki saya kok kram ya. Udah dekat malah kram nih kaki. Di halaman depan Pura Pasar Agung. Itu ada drone Mavic R3 lagi terbang. Nah, ini Pura Pasar Agung Setiabudi. Arming and take off. Ya, jadi saya take off dari halaman depan Pura Pasar Agung ya. Dan karena ini pura, saya tidak mau terbang melewati atasnya, jadi saya menyamping. Dan tampaknya di depan itu kabutnya sangat tebal ya teman-teman. Namun dari kejauhan waktu berangkat tadi saya sudah melihat Gunung Agung dari kejauhan, puncaknya cerah. Memang di bagian bawah lerengnya ada sedikit awan ya. Dan saya memutuskan untuk terbang serendah mungkin ya, di bawah kabut. Jadi seperti yang teman-teman lihat di pembukaan tadi ya, waktu berangkat tidak ada kendala, namun pas waktu pulang itu saya mengalami disorientasi sehingga mengalami crash di pohon ya. Dan ini saya terbang benar-benar di atas pucuk pepohonan karena kabutnya sangat tebal ya di atas sih. Dan karena sinyal gagal turun ya, gambar jelek, saya mungkin agak ketutupan bangunan. Jadi saya putuskan untuk ke kiri, namun kabutnya ini cukup tebal ya teman-teman. Beberapa kali saya sempat hampir menabrak pucuk pohon ini. Dan ini kabutnya sangat tebal. Dan ini ya saat momen saya hampir menabrak ya. Dan saya putuskan untuk ke angle mode ya, dan saya throttle up untuk menaikkan drone melewati awan. Dan akhirnya setelah beberapa saat awannya mulai terbuka, ini saya bisa melihat puncak gunung. Dan saya kembali ke mode air mode ya. Jadi untuk mendapatkan footage ini saya butuh perjuangan yang sangat ekstra ini teman-teman, untuk mengevakuasi drone saya yang crash di atas pohon ya. Dan tampak di sebelah kanan bawah itu ada jalur lava ya, membentuk aliran sungai itu. Namun saat ini kering ya. Jadi jalur Pasar Agung ini menuju ke Gunung Agung, jalurnya dekat ya teman-teman. Namun konturnya sangat curam. Namun pada saat saya melakukan evakuasi, saya banyak menjumpai pendaki yang sedang turun ya.
Dan pada saat menyapa, mereka juga membicarakan tentang drone yang crash ya di atas pohon, dan beepernya berbunyi. Nah, dari situ saya optimis ya kalau drone-nya itu jatuh tidak jauh dari jalur pendakian. Oke teman-teman, kita bisa melihat kontur Gunung Agung dari arah selatan ini ya. Banyak bebatuan yang menonjol. Kalau dilihat sepintas ini konturnya mirip dengan Merapi ya teman-teman, dimana banyak tebing-tebing batu yang menonjol seperti ini. Dan sebentar lagi kita akan sampai di bibir kawah. Jadi jaraknya cukup dekat dari tempat saya take off ya, kurang lebih hanya 2,5 km. Saya sudah bisa mencapai bibir kawah sebelah selatan. Dan di kejauhan sana yang menonjol itu adalah puncak sejati ya, puncak tertinggi di Gunung Agung. Sebelah kanan kita bisa melihat penampakan kawahnya ya. Kita bisa lihat di bawah itu awannya sangat tebal. Mungkin ada teman-teman yang request masuk ke kawah ya dari bawah gini, tapi itu sangat tidak memungkinkan ya teman-teman, karena sinyal drone ini bekerja dengan cara LOS atau line of sight. Jadi drone harus terlalu terhubung dengan garis lurus. Kalau keblok suatu benda padat, maka sinyalnya akan hilang ya. Jadi yang saya bisa lakukan hanya flypass di atas kawah seperti ini ya. Dan di tebing kawah itu banyak terdapat bebatuan yang berwarna coklat mirip karat ya. Apakah itu semacam oksida besi ya? Dan sebelah sananya tuh kuning-kuning, itu bukan emas ya teman-teman, itu adalah batu belerang. Dan mari kita lihat penampakan kawahnya. Saya akan terbang pelan-pelan mendekati bibir kawah dari sebelah selatan ini ya. Dan di dasar kawah itu, di tepi-tepinya masih tampak mengeluarkan asap ya. Jadi karakter kawah Gunung Agung ini mirip seperti di Gunung Semeru ya. Kawahnya berupa pasir, tidak terdapat kubah lava ya seperti di Gunung Merapi. Namun ada mengeluarkan asap. Kalau sudah siang begini memang tidak ada pendaki yang di atas puncak ya teman-teman, karena sudah pada turun tadi pagi. Ini saya take off sekitar jam 9 pagi ya. Dan saya cuma bisa sampai sini karena semakin ke kanan saya akan tertutup ya sinyalnya ya. Tuh di bawah juga tampak ada solar cell ya teman-teman. Mungkin untuk instrumen pengamatan kawah.
Oke, ini yang di depan kita itu yang menjulang adalah puncak sejati, puncak tertinggi di Gunung Agung ya. Dan sebelah kirinya itu adalah jalur pendakian yang dari Pura Besakih ya. Jalur itu tidak securam dari Pura Pasar Agung, namun lebih panjang ya. Dan kita bisa melihat itu ada mungkin ada 2 orang ya di atas puncak itu, sebegitu kecilnya dibandingkan Gunung Agung ini ya teman-teman. Kalau tidak salah diameter kawahnya ini ada sekitar kurang lebih 600 meter ya diameternya. Oke, saya akan coba melewati atas kawah secara perlahan. Kita lihat penampakan kawah Gunung Agung. Dan ini saya coba diving ya teman-teman. Tapi tampaknya diving saya tidak terlalu bagus ya, karena drone-nya bergoyang-goyang. Ini baterai masih 3,33. Coba saya putuskan untuk ke atas sekali lagi ya, karena jarak pulang cukup dekat ya teman-teman. Jadi saya bisa push baterainya sampai mungkin 3,2 ya. Saya bayangkan betapa sulitnya para pendaki untuk mencapai bibir kawah ini ya, karena medannya sangat terjal dan resiko ada longsoran batu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan sudahi eksplorasi saya kali ini ya di puncak Gunung Agung. Saya akan kembali ke home point. Dan biasanya untuk pulang menembus awan gini saya tidak mengalami kendala ya teman-teman. Cuman entah kenapa kali ini ya sepandai-pandainya tupai melompat akan terpeleset juga ya, mungkin pepatahnya gitu ya. Jadi kesalahan saya adalah mengandalkan angle mode pada saat saya menembus awan ya. Nah, ini saya pakai angle mode. Ini saya sudah ganti lagi dengan air mode ya, tapi saya terlalu menukik ini. Dan tampak di itu samar-samar itu udah ada pohon ya, saya nyaris menghantam, kemudian saya tinggikan ya. Jadi pada saat gini kita nggak bisa terlalu melihat-lihat instrumen secara bebas ya teman-teman, karena harus terkonsentrasi ya, harus konsentrasi full. Nah, ini saya menurunkan drone pelan-pelan, jarak 600-an meter, ketinggian 290 ya, harusnya cukup bagus. Namun tampaknya saya melenceng dari home point ya, sehingga saya belokkan drone-nya ke kiri dengan angle mode. Nah, ini kesalahan saya ya, masih ada momentum sehingga saya menabrak pohon ya dari samping yang tidak terlihat ya teman-teman. Dan alhasil drone saya menyangkut ini. Saya coba untuk
apa istilahnya, throttle up ya, saya gas tidak bisa lepas ya teman-teman, malah akhirnya ini tambah nyangkut ya. Dan saya disarming akhirnya, dan ini saya coba arming lagi, dan bunyi propnya sudah sangat beda ya, sudah apa, seperti tersangkut sesuatu gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk mencari bantuan ke bawah ya, ke tempat parkir. Di situ ada penjaga loket ya. Dan saya meminta dicarikan seorang guide untuk membantu saya mengevakuasi drone saya ini ya. Dan seperti teman-teman sudah lihat tadi di depan, akhirnya saya berhasil mengevakuasi drone saya ya. Meskipun waktu menanjak atau mendaki itu penuh butuh perjuangan ekstra ya, karena saya rasanya seperti mau pingsan waktu itu. Napas sudah tersengal-sengal dan kaki sudah letih ya. Namun pada akhirnya drone bisa ditemukan dengan selamat ya, footage-nya selamat, GoPro-nya selamat. Hanya kerusakannya ada di baling-baling, ada 3 yang patah ya. Kemudian dudukan antena belakang juga patah. Kalau elektronik FC dan ESC saya sudah cek itu normal ya. Jadi saya tinggal mengganti kerusakan yang minor aja. Dan sekali lagi saya ucapkan buat Mas Jun yang sudah membantu evakuasi drone saya, jika Mas Jun menonton video ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel saya dengan like dan komen yang positif ya. Oke, sampai jumpa di channel saya selanjutnya.